waktu. Mudah-mudahan bisa dijaga. Ketika orang dikasih oleh-oleh pasti senang dan akan menjaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan diupload ketika Isra Mi'raj atau 27 Rajab. Mudah-mudahan sih mengingatkan kita ya. Jadi disclaimer dulu, ini akan diupload di 27 Rajab. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allazi baraknahu lahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Betul gak sih? Hah? Ya. Salah ya? Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu Quran surat Al-Isra ayat 1. Maaf kalau yang tadi awal salah. Kita baca ya. Kita mah hanya menyampaikan pengingat karena yang akan disampaikan di video ini adalah oleh-olehnya. Oleh-oleh daripada perjalanan Isra dan Mi'raj. Untuk perjalanan Isra dan Mi'rajnya mungkin yang pendeknya gimana, Bang? Isra itu apa? Perjalanan dari Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah Isra. Kalau Mi'raj adalah Perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pendeknya. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah oleh-olehnya. Yang mudah-mudahan dengan video ini, sekali lagi ini sih setiap Isra Mi'raj kami berdua mengharapkan, ya kami berdua sih sholatnya tetap dijaga, melaksanakannya mudah. Karena dengan kemajuan zaman sekarang tidak sulit kita harus melaksanakan itu. Azannya sudah didengarkan. Baik dengan mobile phone kita pasti akan diingatkan bahwa ini adalah waktunya sholat, bahwa jam segini sudah waktu masuk zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh dengan mobile phone. Makanya oleh-oleh ini harus dijaga karena perjalanan Rasul pun tidak mudah ya Bun ya, untuk mendapatkan oleh-oleh ini. Kalau kita ada di zamannya gimana Bun? Percaya nggak? Ada seorang manusia ya, dia bercerita. Kita walau alam, makanya kita termasuk yang percaya atau yang enggak. Dia mungkin ngomong, kita ditakdirkan diciptakan di zaman ini karena kalau di zaman Rasulullah walau alam kita percaya atau enggak, keimanan kita kurang bagus kali ya. Yang mudah alhamdulillah kita ada diciptakan di sekarang ini. Allah memberikan sebuah jalan bahwa ternyata kita dijadikan untuk menjaga oleh-oleh itu ya. Kalau misalnya dulu waktu misalnya datang Nabi Muhammad, "Woi, saya berjalan nih dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit ke-7." Kita ada di situ. Mungkinkah kita percaya? Walau alam. Alhamdulillah kita ada di zaman ini yang kita menjaganya saja. Mudah-mudahan. Apa sih oleh-olehnya? Oleh-olehnya adalah sholat ya. 5 waktu. Mudah-mudahan bisa dijaga. Mau bicarain dulu sebelumnya. Sebelum kenapa Isra Mi'raj ini Allah hadiahkan untuk Rasulullah? Kenapa? Karena ini adalah hiburan untuk Rasulullah sendiri. Ya, Rasulullah itu kan manusia biasa juga, tapi yang mendapatkan kelebihan dengan mukjizatnya, dengan diangkatnya menjadi Rasul dan diangkatnya menjadi seorang Nabi. Nah, namanya manusia pasti ada rasa terpuruknya gitu kan? Iya. Terpuruk, sedih, ini terjadi ketika istrinya Rasulullah meninggal. Bunda Siti Khadijah itu meninggal. Orang yang paling disayang, orang yang paling menyayangi dan disayangi oleh Rasulullah. Terus dilanjutkan dengan meninggalnya pamannya Nabi Muhammad, pamannya Rasulullah itu Abu Thalib meninggal juga. Jadi tahun orang-orang yang sangat mendukung dengan perjuangan Rasulullah. Terus terjadi lagi ketika lagi sedih-sedihnya, lagi kebayang lah kita juga ketika kehilangan orang yang sangat disayang, orang yang sangat mendukung kita meninggal dua-duanya. Terus kayak
udah jatuh ketimpa tangga pula. Betul, itu betul. Dengan di apa sih, orang-orang Taif yang menyerang Rasulullah, kebayang sedih, terpuruk dan banget, sedih banget. Lalu ada Allah menghadiahkan perjalanan ini, Isra Mi'raj ini. Dan oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu. Ya, mungkin perjalanannya nanti bisa dilihat banyak hal lah. Cuman ketika oleh-oleh ini, ketika orang dikasih oleh-oleh pasti senang dan akan menjaganya. Kalau berbentuk barang, kalau berbentuk makanan, yang akan dimakan dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh-olehnya adalah berbentuk sebuah hal yang mudah-mudahan kita bisa menjaganya, sholat 5 waktu. Makanya mudah-mudahan nih, sekali lagi ikrarkan dalam diri, mudah-mudahan selalu dijaga sholat 5 waktu kita. Ya, mudah-mudahan, karena ya setelah kita balik, apalagi kalau sudah menikah, suami yang menjadi penanggung jawab daripada istrinya. Ketika sudah balik, jangan sampai nanti adik-adik, kakak, teteh, akang dan lain sebagainya dosanya ditanggung sama orang tuanya, termasuk ayahnya. Jadi jaga sholatnya yang 5 waktu. Mudah-mudahan sih saya ini jejak digital ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kami untuk selalu menjaga sholat 5 waktu, karena banyak tantangannya. Sekarang kerja capek ya, akhirnya kelelapan. Makanya cari pasangan yang selalu mengingatkan ketika sholat subuh atau setelah lembur malam kerja, ya diingatkan untuk melaksanakan sholat. Ini adalah jejak digital. Mudah-mudahan kami berdua bisa saling mengingatkan untuk selalu menjaga sholat. Ya, mudah-mudahan jaga sholat itu bisa dijaga, dan akhirnya oleh-oleh itu tetap terjaga untuk nanti disampaikan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ketika Rasulullah bertanya, apa yang kamu jaga dari oleh-oleh? Ya, insya Allah kita menjaga sholat tersebut. Kita saling mengingatkan aja. Ya, betul. Ya, menyambung dari tadi juga kan ada hiburannya. Nah, hiburannya itu dengan perjalanan Isra Mi'raj, dengan perjalanan waktu dalam 1 malam, teleportasi yang kayak gitu. Jadi Isra Mi'raj itu melihat perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu Rasulullah diperlihatkan tentang keadaan surga, tentang keadaan neraka seperti apa. Mungkin ini juga bisa jadi hikmah buat kita manusia saat ini, ketika kita punya iman, terpuruk, jatuh sejatuh-jatuhnya, Allah mengingatkan nih, ada surga, ada neraka. Kita terpuruk itu mau misalnya sampai nggak ingat ke Allah, langsung bunuh diri atau apa kan, ingat loh di sini nanti ada neraka. Sudah ada neraka gitu. Tapi kita dengan melaksanakan oleh-olehnya itu, yang itu sholat, terus menyerahkan kepada Allah, mudah-mudahan ya kita harapannya itu surganya itu. Betul. Mungkin akan berharap boleh ya. Ketika kita tidak punya iman, ya mungkin ya yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Islam, wah terpuruk, jatuh, ya endingnya itu kebanyakan